Maaf, masih mute Bu Rida. Suaranya masih mute. Mohon maaf, suaranya masih mute Bu Rida. Mute, unmute dulu, unmute. Iya. Gimana Ume? Sudah terdengar jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita sudah bertemu di kegiatan kita sore hari ini dalam acara Mar Nonang-Nonang kita yang ke-12, di mana Mar Nonang-Nonang kita ini merupakan acara bincang-bincang santai tetapi bermanfaat, bisa belajar bersama, begitu, yang rutin kita lakukan di setiap minggunya. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memulai kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali kegiatan kita yang akan saya pandu. Maksudnya akan saya apakan, berdoa dimulai. Selesai? Nah, Bapak Ibu di tengah-tengah kita sudah hadir, sudah ada Ibu Maisara, sudah ada Ibu Meida. Namun sebelum dimulai mungkin Ibu Meida ada yang mau disampaikan terlebih dahulu. Silakan Ibu Mei. Oke, baik. Terima kasih Bu Rida. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di acara Mar Nonang-Nonang kita kali ini. Ya, kali ini kita memasuki tema membuat modul ajar menggunakan Canva. Nanti kita akan dipandu langsung oleh Duta Canva dari Sumatera Utara, yaitu Ibu Maisara Sidalahi ya. Nah, ini merupakan kelanjutan dari Mar Nonang-Nonang 11 ini membuat modul ajar ya. Nah, jadi ini reviewnya sekarang Bapak Ibu, nanti jika ada yang mau bertanya silakan langsung bertanya, dan kita harapkan nanti Bapak Ibu bisa praktek ya, kita harapkan nanti Bapak Ibu bisa praktek langsung, jadi ketika ada kendala boleh langsung bertanya sama Duta Canva-nya. Kemudian kita juga ditemani Ibu Leni yang sudah berpengalaman dalam hal membuat modul ajar. Untuk itu Bu Leni mungkin boleh berbagi cerita praktek baiknya Bu Leni. Silakan Bu Leni sebelum kita serahkan sama Bu Maisara. Silakan Bu Leni. Oke, baik. Terima kasih Bu Meida, Bu Rida, Bapak Ibu yang saya hormati. Saya tim hore-hore nih sebenarnya, Bu Maya. Ya, kita punya Duta Canva nih sore hari ini Bapak Ibu, membuat modul ajar menggunakan Canva. Jadi kalau Bapak Ibu atau saya juga sering buat modul ajar, tetapi buatnya di Word atau di di Google Docs. Nah, ini ada di Canva nih Bapak Ibu. Dan sangat Canva itu kan sekarang lagi booming-boomingnya ya. Jadi Bapak Ibu mari kita explore mumpung ada Duta Canva di sekitar kita. Ayo kita gaskan Bapak Ibu bersama Bapak Ibu guru hebat nih. Ada Ibu Meida Stanggang yang tidak pernah lelah untuk mengajak guru bertransformasi untuk digital pendidikan. Ada Ibu Rida dan juga Tulang Jula ya, belum gabung ya. Ya, itu saja mungkin dari saya Ibu Media. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Rida. Oke. Kembali kepada Bu Rida, silakan Bu Rida membantu kegiatan kita. Iya, terima kasih Bu Leni. Iya, baik Bapak Ibu semuanya, marilah kita mulai saja untuk acara kita pada hari ini, yaitu membuat modul ajar menggunakan Canva. Ibu Maisara sebagai narasumber. Siap Bu Rida. Iya, silakan Ibu, bisa kita mulai. Iya, terima kasih Bu Rida.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu guru hebat yang masih selalu Selamat stay ya. sore, Bu. Mungkin dengan rasa penasarannya atau memang sekedar bagaimana, tapi kami yakin kehadiran kita di sini minimal satu pemahaman baru, satu konsep baru, minimal satu kalimat atau satu kata baru, bolehlah kita bawa pulang nanti ke sekolah kita masing-masing ya. Tentunya berkat gagasan luar biasa dari foundernya Marnonang-Nonang, Ibu Meda Sitanggang. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya rasa perkenalan tidak usah lagi ya Bu Mei ya, Bu Rida ya. Untuk Marnonang-Nonang ini kali kedua ini diciduk sama Bu Meida ini. Jadi kita bincang santai saja Bapak Ibu. Iya benar Ibu, bukan yang pertama Tapi ya Bu ya. sebelumnya iya, izinkan saya menyapa dulu mungkin nama-nama yang tidak asing lagi di sini ada beberapa, ada Bapak Julian Sah Sejahtera. Apakah ini kok kapten baru kita nih Bu Meida? Ya benar Bu, kok kaptennya. Hai, selamat sore itu. Takutnya mendua pula ini Bu Meida ini. Iya, luar biasa ya. Kemudian ada Ibu Tuti Marlin Borukaro dari SMP 1 Brampo. Selamat sore Ibu. Ini luar biasa ini apa namanya? Kemudian ada ini ya baru bergabung Ibu Ibu Imelda Saragi. Selamat sore Ibu Wakasek. Dari Selamat sekolah sore saya. Bu Mai. Ya, terima kasih sudah hadir. Kemudian tak kalah seru ini ada Ibu Nixon Liber Tidendung ya, dari TK ya Bu ya, dari TK di Dairi ya. Selamat sore Ibu. Kemudian yang lain salam kenal ya, ada Bapak atau Ibu Nestor nih, Bapak Nestor Silalahi, salam kenal itu. Kemudian semua intinya itulah kemudahan yang diberikan oleh PMM ini ya, kita dapat bersama hadir dari seluruh Indonesia pada poin intinya adalah belajar dan berbagi. Jadi kesannya di sini kita tidak menggurui. Dan kebetulan untuk kegiatan modul ajar ini Bapak Ibu, kita sama-sama belajar ya. Ada banyak hal, banyak cara yang diberikan oleh pemerintah atau Kemdikbud untuk kita dalam mengadopsi dan mengeksplorasi tentunya sumber utamanya pastinya PMM. Nah, untuk kegiatan Marnonang sendiri saya pantau sejauh ini sudah luar biasa terkait praktek baik tentang kurikulum merdeka ya, berbagi praktek baik menghadirkan para ahli dan sebelumnya juga terkait Canva sudah pernah ya Bu Meida ya, Bu Rida ya dibahas oleh Pak Riston ya. Pak Riston ya benar. Ya, Pak Riston Manggawal salah satu Kapten Belajar ID dari Kabupaten Toba. Itu dia fitur-fitur terbaru sudah memang mungkin banyak yang belum kita manfaatkan begitu ya. Banyak fitur-fitur terbaru yang belum kita manfaatkan. Namun untuk pertemuan kita kali ini nanti kita berikan akses minimal kita fokus dulu ke poin yang mana atau fitur yang mana kita sepakati khusus di fitur Canva-nya. Nah, kemudian terkait modul ajarnya Bapak Ibu, minggu lalu juga kita sudah bahas ya Bu Meida ya, Bu Rida ya, di Marnonang-Nonang ke-11. Nah, di sana kita sudah diberikan pemahaman terkait apa sih bagaimana tampilan modul ajar yang simple, bagaimana tampilan modul ajar yang kompleks atau lengkap begitu. Nah, ini semua juga bisa diakses ya tentunya bergabung di grup ya Bu Meida ya. Terkait pengembangan nanti mungkin barangkali akan di-share perkembangan-perkembangan yang didapat setiap bulannya. Jadi kalau kita bahas lagi dari awal semua, pastinya kita butuh waktu yang lebih banyak. Nah, konsep dasar ataupun kesepakatan kita ataupun pemahaman saya, Bapak Ibu sudah punya modul ajar minimal yang ATM. Nah, minimal yang Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah berselancar di PMM ya, sudah berselancar di perangkat ajar begitu ya, baik guru TK, SD, SMP, SMA, pastinya sudah punya satu poin ataupun satu katakanlah file terkait modul ajar itu. Dan biasanya itu kan kita buat atau dibuat dalam seperti kata Bu Leni tadi itu dibuat dalam bentuk Google Doc atau Word begitu. Nah, di sini kan kita padankan jika di sana atau yang Bapak Ibu dapatkan itu adalah konsepnya dalam bentuk doc atau Word, nah kali ini itu kita tinggal mengalihkan atau mentransfernya ke Canva begitu. Nah, tapi saya ingin bertanya dulu nih Bu Meda, saya ingin eksplorasi kira-kira Bapak Ibu kalau diambil skala 1 sampai 10 nih, ada di skala berapa penggunaan Canva dalam pembelajaran di sekolah Bapak Ibu? Boleh diketikkan di kolom chat sekiranya mungkin agak-agak
Ya gimana tuh? Oh 4 Bu Meda. Skala 4 ya, kita ambil 1 sampai 10 ya, masih skala 4. Yang lain yuk, kira-kira pemanfaatan Canva, entahkah itu untuk poster, entahkah itu untuk bahan ajar, entahkah untuk games, entahkah mungkin untuk kegiatan yang lain. Ibu Jumaida ada 5, wow. Ibu email 5, oke. Jadi kalau diambil 24 jam, 12 jam sudah terkanva-kanva begitu ya, 12 jamnya lagi yang lain begitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, ada yang 5, jadi mungkin skalanya masih Ibu Rida masih 4 ya, skala 4, artinya mungkin 40%. Kalau mungkin kita ambil persentasenya, asumsinya adalah kita terbiasa menggunakan Canva itu sudah terbiasa, bahkan mungkin kita tidak bisa terlepas, mungkin bisa sampai, 100% begitu ya, tapi ini sudah skala 5. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, berikutnya, kira-kira selain, untuk Bapak Ibu memanfaatkannya, biasanya untuk apa digunakan? Dipergunakan, dimanfaatkan Canva itu untuk apa? Kalau saya biasanya Twibbon Bapak Ibu. Membuat Twibbon, apalagi kira-kira yang biasa nih pengalaman Bapak Ibu? Presentasi, iya ya, presentasi. Oke, selain dari Google Slide mungkin video pembelajaran. Nah, ini Bu Jumaidi udah pakarnya berarti nih. Oke, yang lain Bapak Ibu, selain presentasi, video pembelajaran, video dan presentasi, oke lengkap, flyer, kemudian media pembelajaran, ya medianya banyak ya, boleh dalam bentuk seperti video, boleh bahan ajar, boleh dalam bentuk apa namanya, infografis. Kemudian saya pergunakan buat kata-kata inspirasi. Wah, jadi quote ya, Ibu Tinendung ya. Keren. Kemudian Bu Maida lengkap ini, materi untuk siswa, desain flyer, desain thumbnail YouTube. Hei, nampak nih YouTubernya nih. Oke, kemudian media belajar sering saya gunakan buat kata-kata inspirasi. Oke, sudah tercover ya semua ya. Mudah-mudahan tidak ada yang tinggal. Oke, Bapak Ibu. Nah, artinya mungkin di antara jawaban ini belum ada ya pernah membuat modul begitu ya. Oke, baiklah. Nah, sebelum kita masuk ke poin utamanya, eh, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya atau mungkin minggu lalu menyimak ya Ibu Desima presentasi. Oke, memang pada umumnya presentasi, walaupun tidak tertutup kemungkinan bisa fitur lain atau faktor lain yang kita gunakan ya. Izin saya share screen ya, Bu Rida ya. Izin, kemudian Bapak Ibu yang menggunakan device, silakan. Sebelum saya share screen, saya kirim dulu deh. Nah, ini mungkin bisa kita tahu dulu, apa sih manfaat lain dari Canva itu sendiri. Coba Bapak Ibu bisa dibuka tidak link yang saya berikan? Silakan mungkin yang langsung ada kendala segala atau yang lain kita langsung on mic aja, kita diskusi. Link yang saya kirimkan bisa dibuka Bapak Ibu? Sudah ada yang masuk. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ini apa? Kalau dalam pembelajaran kita ini bentuknya apa? Oke, saya share screen dulu ya. Ada yang sudah masuk, semua saja biar gampang bagi-baginya. Oke, ini dia tampilannya. Monitor Ibu Rida sudah nampak layar saya? Ibu Rida, dengarkah suara saya? Oh, iya, sudah masuk, Bu. Sudah Sudah nampak layar saya sudah nampak ya? Sudah nampak. Oke. Nah, Bapak Ibu yang sudah bergabung silahkan yang bagian ini silahkan dibuat, diklik di sini duplikasikan, kemudian Bapak Ibu tarik. Nah, ketikkan di sana sesuai yang Bapak Ibu tahu. Komponen modul ajar itu biasanya apa saja? Wow, ada yang otak-atik ininya ya. Saya oke, ada yang geser-geser apa namanya? Tempatnya ya, ini serunya. Silakan ada Bapak Neston Silalai sudah bergabung ya? Nah, boleh caranya diklik dulu, kemudian klik yang di atas ini ada tanda duplikat Bapak Ibu. Ada tanda duplikat, jadi jangan nanti berkeroyokan tarik-menarik ya. Akhirnya nanti nggak tahu punya siapa kemana, punya saya kemana begitu. Ini silahkan ditarik dulu, kemudian digeser ya, digeser, kemudian dituliskan kira-kira di komponen modul ajar itu di bagian pendahuluannya apa. Kemudian di bagian ada yang duplikat kan. Luar biasa nih. Oke.
Kita coba ini ada yang coba copy yang ini ya. Yang di copy yang ini Bapak Ibu, yang seperti sticky notes ini. Jadi ini boleh kita ganti ya. Contoh yang ini kita buat dulu warnanya warna biru deh biar fresh. Nah, ini warnanya warna hijau. Nah, oke. Jadi di bagian pendahuluan buat dia ya kita silakan di copy. Kemudian di bagian inti dari modul ajar itu, oke, saya kunci posisi dulu ya. Oke. Nah, di bagian intinya di modul ajar itu apa kira-kira? Ini kan Bapak Ibu ada yang keluar lari dari jangan lari dari kandang Bapak Ibu. Kita di sini ya. Oke. Perhatikan, pertanyaannya adalah komponen modul ajar itu apa saja yang sudah Bapak Ibu tahu? Di bagian pendahuluan biasanya apa? Di bagian inti apa? Di bagian penutup apa? Begitu. Jadi ini yang hijau ke sini ya, ke sini lari ya, yang hijau kemari ya. Boleh atau bikin sebelah-sebelahnya deh di pinggir-pinggirnya. Atau berbagi ketika yang lain ada di pendahuluan, kalau begitu saya masuk di inti saja. Setelah Bapak Ibu klik di sini, ini kan ada teks. Teksnya Bapak Ibu double klik seperti ini sehingga bisa diedit Bapak Ibu. Nah, kita yang perlu yang ingin kita ambil adalah Bapak Ibu menuliskan apa yang Bapak Ibu pahami atau yang Bapak Ibu tahu di bagian ini, di bagian di dalam teksnya. Ini kan ada terbentuk teks. Jadi kata-kata itu diedit Bapak Ibu. Iya, silakan diedit. Ini kan ada misalkan di bagian pendahuluan ada identitas begitu ya, atau kita besarkan sedikit dulu. Ini kan ada teksnya Bapak Ibu. Saya ganti deh warna teksnya menjadi warna ungu biar nampak ini. Ini ya. Jadi kita bisa bereksplorasi. Iya. Oh, sudah ada yang edit. Nah, sudah ada yang edit. Nah, Bapak Ibu, ketika sudah mengcopy sticky notes-nya, di dalamnya kan ada teks. Silakan Bapak Ibu mengetik isi teksnya. Sudah? Silakan Bapak Ibu mengetik isi teksnya. Apa yang saya tahu? Oh, ternyata di bagian inti ada kegiatan pembelajaran. Ada asesmen sebagai proses pembelajaran. Nah, di bagian penutup ada apa? Silakan diketikkan Bapak Ibu. Masih tarik-menarik ya. Ini dari mana? Udah lari nih. Udah lari nih. Atau dari emang copy ininya nih. Kita delete dulu. Oke. Ibu Dewi Sartika, ini teksnya belum sepertinya ini belum ada yang mengisi teksnya. Belum ada yang mengisi teksnya, masih mengcopy sticky notes-nya ya. Oke, di awal Pak Hadi ya, Ibu Lerita Situmorang. Kita paling tidak dapat dulu nih minimal 1 di bagian pendahuluan, 1 di bagian inti, 1 di bagian penutup. Siswa mengamati. Oke, di bagian inti. Di bagian pendahuluan ada kompetensi awal, Bapak Hadi ya. Bapak Hadi. Kemudian masih pertama ya, di kompetensi di bagian pendahuluan sudah, di bagian inti siswa mengamati, ini dari Ibu Bapak siapa ini? Kemudian di bagian penutup belum ada Bapak Ibu, belum ada yang isi di bagian penutup. Ini yang ini siapa punya ini ya, sudah lari keluar dari apa ini? Keluar dari jalur. Ya, Ibu Tuti, silakan Ibu Tuti ditambahkan diedit teksnya setelah di copy sticky notes-nya, boleh diedit teksnya ya. Oke. Doa pembuka, betul, di bagian doa pembuka. Di pendahuluan modul Bapak Ibu ya, bukan di bagian pendahuluan pembelajaran. Di bagian tampilan awal modul ajarnya. Ya. Tambah tema teks, refleksi, oke. Ibu Jumaida, bagian refleksi di bagian penutup. Kemudian di bagian intinya kok hilang ya? Oke, Bu Dewi Sartika, silakan diedit teksnya. Oke, kompetensi awal. Ini yang hijau lari nih. Yang hijaunya lari ke sebelah ini. Kita tarik ya.
Yang ininya kemari. Kalau emang kebesaran kita bisa perkecil, kita bisa rapikan. Oke. Menjelaskan materi pembelajaran kolaborasi media. Baik, berarti ada materi atau topik yang dipelajari dari Bu Dewi Sartika ya. Kemudian selain refleksi di bagian penutup, belum ada Ibu email, masih mengedit namanya. Belum nampak siswa mengamati, di bagian inti mengamati ya. Oke, memang mengamati, menjelaskan materi pembelajaran kolaborasi, doa pembuka. Ada kesulitan ya Bapak Ibu ya? Mengisi. Oke, baik. Eh, iya. Oh, tertimpa ya. Tertimpa ya. Oke, jadi yang nggak ada edit ini kita skip dulu deh. Kita yang buat yang ada ya, Bapak Ibu ya. Ya, yang ini. Wow, 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 wow. Wow, kemana Bapak Ibu? Wow, kacau ya presentasinya ya. Oke, coba kita cek dulu. Coba tadi yang terhapus boleh diklik undo coba yang menghapus. Silakan yang menghapus, yang terhapus mungkin tak sengaja terhapus ya. Aduh, luar biasa. Oke, Bapak Ibu, abaikan tentang isinya, namun mungkin dari pengalaman menggunakannya. Berarti kita paham ternyata Canva itu nggak bisa ngetik. Bu, Bu, apa Bu email ya? Oh, pakai HP Bu ya? Oke, ternyata selain membuat presentasi, selain membuat video, selain membuat bahan ajar, selain membuat apa nih yang Bapak Ibu pengalaman tadi media tadi ada flyer, ada thumbnail, ternyata Canva itu bisa kita gunakan untuk kolaborasi. Itu dia ya. Kalau biasanya selama ini kita pakai apa? Kita pakai Jamboard, kita pakai Padlet, apalagi? Iya, itu kolaborasi. Jadi itu salah satunya ya, kelebihannya mungkin juga fitur terbaru yang bisa kita gunakan. Jadi, kalau misalkan biasanya kita presentasi mungkin dengan PPT atau dengan kalau misalkan kita pakai, kelas poin lengkap ya, di sana langsung bisa. Kalau kita masih pakai slide, berarti kita gunakan Jamboard-nya kan begitu. Ini langsung bisa. Dengan catatan memang kita buat desain baru, itu Bapak Ibu ya. Baik, untuk intinya kontennya seperti kami katakan tadi pastinya Pak Ibu sudah punya konsep ya. Saya mau share lagi deh, kita amati dulu video ataupun tayangan kali ini kira-kira, eee, kalau dari segi fitur Canva, contoh itu kan ada yang bentuknya video pembelajaran, oke video, kemudian ada bentuknya dokumen, ada yang A4 begitu ya, ada yang bentuknya infografis yang sifatnya panjang, ada lagi yang, Twibbon, biasanya kan Twibbon itu desainnya dalam ukuran Instagram ya, Instagram atau kiriman Facebook. Bapak Ibu jangan buat desain Twibbon itu di, ukuran apa namanya, presentasi yang biasanya 19:6 begitu ya, atau untuk video. Nanti ketika kita convert dia ke PixRL atau ingin membuat, Twibbon-nya akan kacau. Jadi biasakan ada, apa namanya, aturan ya, aturan ketika kita membuat desain itu, pastikan kita pilih yang mana, begitu ya. Oke Bapak Ibu, yuk kita amati dulu video ini. Kebetulan, sumber yang saya dapatkan tadi secara luring ya, salah satu dari guru sekolah penggerak dari Kabupaten Dairi, ada Ibu Cornelia dari, SD, 034779 hanya saja, kendala dalam mengirimkan dalam bentuk video ibunya. Jadi kita coba simak
Eh, untuk selanjutnya saya coba akan bagikan satu contoh apa lagi ya? Eh, Terbuka nggak ya? Saya coba buka. Oke, yang ini. Nah, yang ini nanti kita yuk buat perbandingan yuk bagaimana eh, apa perbedaannya yang pertama dengan yang kedua tadi, begitu ya Pak Ibu? Yang kedua ini ya. Kita lihat dulu, saya coba tampilkan. Ini videonya singkat sepertinya ini karena halamannya sedikit dan tidak ada audionya Bapak Ibu. Saya hanya ingin membandingkan, ingin memperlihatkan perbandingan atau contoh tampilan Canva-nya dipakai yang mana, gitu ya. Oke, kemudian halaman 1, ini halaman 2, halaman 3, halaman 4, halaman 5, halaman 6, halaman 7, halaman 8, halaman 9. Biasanya kalau udah ada tanda tangan ini udah selesai deh. Nah, ini terbagi lampiran ya. Oke, sudah dilihat Pak Ibu ya? Oke, sekarang kita diskusi lagi deh. Berdasarkan yang Bapak Ibu lihat di tampilan pertama tadi yang dalam bentuk video, kemudian tampilan yang kedua yang saya tampilkan belakangan ini dalam bentuk dokumen itu, apa yang bisa kita ambil kesimpulannya? Ayo silakan raise hand atau di kolom chat juga bisa. Oke, Bu Meida. Oke, Wonder kalau saya amati tadi Bu, yang pertama itu posisinya landscape ya, landscape. Sedangkan yang kedua posisinya portrait. Nah, dan menurut saya modul ajar itu sih lebih bagus kalau dia portrait gitu ya, karena dia berurut ke bawah, memanjang gitu. Yang saya mati tadi Bu Mai. Oke, thank you Bu Meida. Oke, Bapak Ibu yang lain gimana? Melihat desain ya, contoh tadi kebetulan materinya sama, saya ambil contoh deskripsi, teks deskripsi ya, Mantap Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Yang Bapak Ibu sekiranya untuk kebutuhan kita guru ya, misalkan kan modul ajar ini kan kita sebut juga istilah dengan RPP. Kalaulah untuk bahan pendokumentasian atau kita lihat dari segi tujuannya, kira-kira lebih fleksibel yang mana? Yang dokumen ya? Yang sifatnya potret tadi Bapak Ibu ya? Iya, jadi, eee ini yang kita arahkan tadi sebenarnya banyak ya. Yang pertama potret presentasi Ibu Rika, yang kedua dokumen A4. Oke, dokumen iya, benar. Eee, Tidak tertutup kemungkinan ketika Bapak Ibu menggunakan kalau kita lihat yang namanya perangkat ajar ya. Perangkat ajar itu kan terdiri dari banyak, ada bahannya, ada modulnya, ada bahan ajarnya, kemudian yang lain kalau Bapak Ibu download atau unduh dari PMM, ketika kita masuk ke perangkat ajar tidak hanya satu, tidak hanya modul ajarnya saja. Nah, sementara kita batasi, kita di sini kan hanya menggunakan, modul saja ya. Jadi mungkin tadi ada, lembar-lembar aktivitas yang lain, itu kita lampirkan seperti yang, saya coba buat tadi, kita buat di sana dalam bentuk, apa namanya, dalam bentuk barcode. Nah, di sini kenapa itu ada sebenarnya itu hanya memanfaatkan bagaimana membiasakan siswa kita atau rekan guru kita supaya terbiasa dengan hal-hal yang berbau digital. Misalkan kalau barcode ini kita print modulnya ataupun, apa namanya, modul ajaran tadi kita cetak, untuk kita bahas di komunitas atau di sekolah, ketika kita cetak lagi lembar aktivitasnya atau bahannya kan banyak nih. Nah, modul ajarnya kita simpan sebagai dokumentasi kita, maka lembar aktivitas siswa dan bahan pengayaan tadi tinggal kita scan dari HP. Jadi kita tinggal ketika scan, jadi, dokumentasi untuk persiapan, apa namanya, perangkat kita di sekolah cukup modul intinya saja, pelengkap-pelengkapnya tadi kita manfaatkan untuk, sebagai pengayaan. Misalnya, oh bahannya apa? Oh teks deskripsi, oh langsung kita tampilkan. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu, buka HP tinggal dengan Google Lens ya, tinggal scan, barcode-nya maka akan diarahkan. Nah, demikian juga dengan misalkan di bagian asesmen. Kalau Bapak Ibu ingin membuatkan asesmennya dalam bentuk yang lain dipadu-padankan dengan Canva boleh. Di Canva-nya sendiri juga boleh. Contohnya bagaimana? Ketika kita membuat, modulnya, contoh mungkin seperti tadi, kita buat asesmen diagnostik ya, apa yang sudah saya tahu, apa yang belum saya tahu. Kalau biasanya seperti sebelumnya tadi kita menggunakan Padlet, kita menggunakan,
Jamboard. Nah, kita tinggal membuat Canva. Tinggal Bapak Ibu buat di situ linknya atau barcode-nya, tinggal scan, tampilkan di presentasi Bapak Ibu atau di PowerPoint kelas. Mereka tinggal mengisi atau jika memang dimanfaatkan bisa memaksimalkan dan menggunakan HP ya. Jadi untuk asesmen bisa, untuk bahan ajarnya bisa, tapi yang paling penting di sini poinnya ketika sudah modul ajarnya sebagai apa ya? Kalau saya katakan kita sih mau menghemat ya, jangan dengan segudang untuk 1 pertemuan, 2 pertemuan saja, kalau dilengkapi lampirannya semua, bisa-bisa setengah rim habis kertas, Bu, main. Akhirnya pemborosan kan begitu. Jadi kita manfaatkanlah, platform-platform digital yang bisa kita gunakan. Sebelumnya saya izin menyapa nih, ada tamu baru kita, ada Ibu Deborah dan Ibu Hana Maria. Selamat sore Ibu-ibu hebat. Ya Ibu, selamat sore. Selamat sore, terima kasih sudah membersamai dari Ibu Deborah ya. Oke Bapak Ibu, saya akan bagikan contoh ya, contoh yang saya dapat ya, saya punya dalam bentuk dokumen Microsoft, bukan Microsoft, Google Doc. Terlihat ya, Bu Maida, Bu Rida terlihat? Nampak, Bu. Saya. Silakan. Nah, ini tampilannya terlihat, Bu, masih terlihat. dalam bentuk baku ya, masih dalam bentuk umum dan ini kita buat dalam Google Doc seperti kita katakan tadi dan kita guru pasti sudah punya nih. Kita beberapa di antara kita sudah punya. Nah, kalaulah ini semua kita buat dalam satu halaman lengkap semua kita print, kita cetak Bapak Ibu untuk satu topik saja misalkan seperti bahasa Indonesia yang menggunakan teks deskripsi. Ini kebetulan kan berapa kali pertemuan ya. Kalau satu pertemuan saja kita lengkapi semua sampai akhir Bapak Ibu, tidak cukup sampai 20 halaman nanti. Jadi kalau kita desain di Canva, ya kalau kita desain di Canva seperti ini, saya izin skip dulu. Kalau kita desain seperti ini, kita akan bisa mempersimpel atau mempersingkat tampilan-tampilannya tadi. Jadi intinya kita hanya memindahkan apa yang ada di Google Doc tadi, kita desainnya di Canva. Nah, pastinya tadi langkah awalnya adalah Bapak Ibu pilih dulu tampilannya dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk presentasi seperti di video tadi? Apakah dalam bentuk seperti ini? Kita buat untuk seperti dokumen ya, agar mudah pengarsipan. Nah, informasinya dapat, umumnya dapat, poin-poin pentingnya dapat. Nah, terjawab ya Bapak Ibu ya. Apa saja yang ada di bagian awal? Nah, inilah dia. Identitas umumnya, dan ini sudah kita bahas ya minggu lalu ya. Jadi kalaupun hanya mungkin identitas sekolah, bisa. Karena itu tidak baku ya. Kemudian tujuannya dapat, kemudian kegiatan intinya dapat, asesmennya dapat. Nah, sesimpel-simpelnya dan Bapak Ibu guru bebas ya bereksplorasi. Nah, untuk komponen intinya di sini biasanya boleh juga kita sebagian guru membuat ini di bagian awal tujuan pembelajaran dan pertanyaan pemantiknya, kemudian pemahaman bermakna itu tinggal Bapak Ibu eksplorasi. Kemudian di kegiatan inti pembelajaran. Nah, di sini tadi ada yang apa namanya ya, yang kecelek ya kalau kita katakan. Dibuat di bagian awal tadi itu, di bagian pendahuluan tadi itu berdoa. Nah, sementara bagian doa itu adalah di kegiatan inti pembelajaran, namun di bagian kita bagi lagi ya, di bagian pembelajaran atau di bagian kompetensi inti dalam modul itu, yaitu kegiatannya bisa awal, pendahuluan, kegiatan inti, kemudian penutup. Nah, biasanya di kegiatan penutup itu apa, Bapak Ibu? Inilah salah satu yang biasanya selalu ya kita upayakan atau dimaksimalkan oleh harus ada yaitu bagian umpan balik dan refleksi. Nah, kemudian asesmen boleh Bapak Ibu buat di akhir. Nah, ini yang kami katakan tadi fleksibel. Kalau di dalam teks Bapak Ibu seperti ini di awalnya di bagian saya kembali ke Word-nya ya. Di bagian pengayaan ini Bapak Ibu soalnya dibuat semua seperti ini. Oh, gimana ya? Di bagian pengayaan. Soalnya dalam bentuk teks ya. Ada beberapa teks sebentar saya cek kembali. Ini sepertinya saya lengkapi ketika akan mengunggah ya aksi nyata membuat perencanaan pembelajaran. Jadi saya sudah kasih warna-warni. Namun warna-warninya masih di bagian tetap di bagian doc ya, boleh manfaatkan Canva. Yang ini yang kebutuhan konsep yang pertama ini rencananya kita unggah dalam perangkat ajar. Kita coba buka dulu. Sedikit agak ini ya.
Saya buat tampilannya seperti ini biar gampang melihatnya. Oke. Ini dia, yang ini. Ini yang saya unggah kemarin ketika membuat perencanaan pembelajaran di aksi nyata ya, aksi nyata topik perencanaan pembelajaran SMP. Nah, ini yang saya katakan tadi, di bagian pengayaannya ini Bapak Ibu, soalnya disertakan di lembar ini, disertakan di dalam ya. Saya cek lagi ke bawah dulu. Oh, jaringannya sedikit. Nah, ini lembar kerjanya. Kemudian sampai berapa halaman nih? Oke, saya gini aja deh, percepat. Oke, nah ini Bapak Ibu, soal pengayaannya ini adalah saya buat karena kebetulan saya buatkan versi soal mungkin dengan jenjang yang lebih tinggi. Nah ini soal pengayaan, Bapak Ibu bisa lihat ya, di sini dalam bentuk soal. Namun di bagian Canva tadi, di sini saya buatnya sudah dalam bentuk barcode. Jadi emang sekaligus menghemat juga kita dengan Canva ini, begitu ya, menghemat. Kemudian di bagian refleksinya, boleh secara lisan, boleh secara tertulis ya. Kemudian lampiran. Nah, lampiran ini lembar aktivitas siswa. Kalau saya coba klik ya, saya coba salin di sini. Kalau bisa dengan HP, Bapak Ibu bisa scan ya, bisa scan atau dengan Google Lens di fitur pencarian Google-nya. Nah, ini tadi dia bagian lembar aktivitas siswa. Kita lihat ya, masih dengan menggunakan fitur Canva. Hanya saja di sini dia sedikit apa ya? Bentar. Ya, Pak Ibu ya, saya cek kembali. Saya harus ganti role. Oke, sedikit ini ya jaringan ya Bapak Ibu ya, harap sabar ya. Ininya luar biasanya kita. Nah ini lembar kerja siswa yang ini, lembar kerja siswa. Jadi ketika tadi mungkin kita buat dia dalam bentuk teks semuanya, ketika dalam bentuk dokumen atau dalam bentuk Word, dia kan lembar aktivitas siswa itu kita print, kita cetak. Namun tidak tertutup kemungkinan juga jika Bapak Ibu ingin membuatnya lebih menarik, ini bisa dicetak juga ya. Bisa kita cetak dalam bentuk PDF, kemudian kita gandakan, tergantung Bapak Ibu membuat rubrik penilaiannya atau indikatornya bagaimana. Jadi pastikan seperti di kegiatan awal tadi, pastikan ini sudah dalam bentuk aksesnya sebagai editor muridnya. Kenapa? Karena kan kita tahu yang namanya siswa yang menggunakan akun Belajar ID, mereka sudah bebas. Jadi lembarnya di sini, mereka tinggal ketik di sini, Bapak Ibu. Nah, dengan catatan untuk settingnya, ketika membagikan sama seperti akun-akun Google yang lainnya, di sini Bapak Ibu pastikan yang punya tautan di sini semua, pilih paling bawah dan bisa mengedit. Nah, lebih serunya lagi kalau Bapak Ibu buatkan lembar aktivitas ini di kelas Bapak Ibu, di kelas Canva-nya. Kenapa? Nanti dia seperti di classroom, mereka bisa mendapat salinan tiap siswa satu. Itu dia keseruannya. Jadi ketika kita masukkan ke modul ajar tadi, ke bagian modulnya, kita hanya tinggal berikan barcode-nya saja. Ya Bapak Ibu ya. Nah demikian halnya di bagian materi Bapak Ibu. Ketika kita buka materi ini, ya kita klik atau kita scan atau diarahkan, maka kita akan, atau siswa yang tadinya mungkin gaya belajarnya, tentunya yang visual difasilitasi dengan buku ya, yang siswa yang mempunyai gaya belajarnya yang visual atau audio visual atau kinestetik, dengan memberikan contoh-contoh tampilan seperti ini,
mereka juga tinggal melihat, oh ternyata ini apa namanya contoh-contoh apa namanya materi teks deskripsi itu. Jadi mereka tinggal mengolah dan ini kita manfaatkan juga nanti di ketika siswa itu ada di proses belajar inti ya, tergantung sintaks yang Bapak Ibu gunakan atau model pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan. Ya. Jadi ketika dengan memberikan ini yang termuara atau tergabung di dalam barcode ini tadi, maka semuanya akan menjadi lebih simpel. Begitu Bapak Ibu. Nah, kurang lebih begitulah dia secara umum gambarannya Bu Meida. Intinya bagaimana Bapak Ibu bisa mengkreasikan ataupun mengolah tampilannya supaya lebih menarik ya. Kemudian kalau saya katakan menggunakan Canva ini menghemat ya, menghemat ketika kita akan memanfaatkannya di apa namanya ketika untuk mempersiapkan dokumen kita. Untuk sampai di sini begitu dulu yang dapat disampaikan Bu Meida, Bu Rida, kita mungkin sharing atau diskusi itu lebih lanjut. Saya kembalikan dulu. Iya, terima kasih Bu Maisara yang sudah memaparkan presentasinya. Oke. Jadi Bu Mei ya, kalau kita menggunakan Canva ini ternyata lebih menarik ya Bu Mei ya. Selain lebih menarik, RPP kita modul ajar kita yang biasanya sampai berlembar-lembar bisa kita minimaliskan ya dengan mempres inti-intinya aja gitu kan Bu Mei. Lalu Bu Mei tadi yang untuk barcode-nya tadi itu memang kita buat dari Canva ya Bu Mei ya? Iya, dari Canva. Sudah tersedia di Canva. Iya. Nah, nanti mungkin kita demokan caranya ya, atau perlu kita demokan atau gimana? Ya bisa Bu, nanti kita demokan Bisa. biar kawan-kawan pada tahu. Namun sebelumnya kepada Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilakan tentang pembuatan modul ajar kita ini menggunakan Canva. Ayo silakan Bapak Ibu, Ibu-ibu, ini kayaknya ibu-ibu ini ya. Bapaknya nggak kelihatan ini. Ibu semua nih, bapak-bapaknya. Ada juga sih. Ada Pak Laya, ada Bapak. Oh ya, ada Pak Riki. Yansa. Ini Johannes ini sepertinya Bapak juga nih. Bapak Ibu, ada Bapak Hendrik. Kemudian Bapak Riki Anhar. Pak Riki sepertinya namanya familiar ya Bu Meida ya. Krunya mana-mana kah? Izin Bu Rida, izin bertanya. Iya, silakan Ibu. Silakan Bu Minar. Langsung aja. Terima kasih buat kesempatannya. Maaf ya sebelumnya saya tutup kamera ya Bu. Iya Bu, senyaman Sambil ya jaga Bu. anak soalnya. Yang mau saya tanyakan, dari mana dulu tadi nih kan ibunya? Saya Bu. Iya, dari mana? Ibu siapa? Oh, dari Medan, dari SMP Negeri 16 Medan. Oh, iya. Ibu saya mau bertanya, tadi kan saya cuman ini masuknya pas udah terlambat ya. Nah, jadi saya mau tanya, misalnya tadi kan udah kita buat misalnya saya tertarik ke materi ya Bu. Misalnya materinya sudah kita buat lah ya kan Bu, dalam bentuk teks lah misalnya di Canva. Nah, sebelumnya kan kita udah belajar Google Site ya. Nah, itu linknya bisa dikonekkan ke Google Site itu nggak Bu? Oh, terbalik Bu. Link dari Google Site yang dikonekkan ke Canva, itu dia. Oh, kalau yang dari Canva ke Google Site itu nggak bisa? Boleh Oh, juga, boleh. karena kan ini kan kita fokusnya ke Canva ya. Tapi kalau misalnya Ibu mau memfokuskan di Google Site-nya, tinggal ambil juga contoh nanti tampilan depannya itu materinya 1. Kemudian diambil linknya yang akses lihat ya. Kalau emang dia mau akses lihat saja. Kemudian masukkan ke Google Site, buka halaman, misalkan halaman materi. Tinggal ketikkan teks atau pahami lebih jelas atau baca di link berikut. Jadi kita hyperlinkkan juga, begitu deh Bu Mina. Oh gitu. Terus Bu, kalau sudah kita hyperlinkkan, kita bisa nggak melihat view-nya Bu? Linknya misalnya kan sudah kita masukkan tadi ke Google Site. Nah, kita bisa mengetahui berapa orang yang sudah melihatnya, berapa siswa yang sudah melihatnya gitu. Kalau di Canva-nya atau di site-nya? Kalau di site-nya Bu. Di site-nya sejauh ini tidak. Karena dia bukan, itulah perbedaan salah satu Google Site dengan blog ya. Kalau blog kan dia kunjungan berapa kali terlihat ya. Oh, nah, itu dia bedanya tampilan Google Site dengan blog.
Nah, biasanya kalau seperti ini, kalau mau kita melihat keaktifan siswa, silahkan Iya. Ibu sematkan dalam bentuk Google Form saja di Google Site-nya. Biasanya kalau kita membuat itu, kalau pengalaman saya pribadi ya, kalau menggunakan Google Site ini sebagai bahan ajar, di akhir itu saya sematkan Google Form, entahkah itu sebagai refleksi atau sebagai daftar hadir. Jadi ketika mereka submit kan kita dapat, tapi dari site-nya nggak bisa kita akumulasi atau kita ambil jumlah yang berkunjung, tidak. Nah, Oh, kita gitu ya, Bu. manfaatkanlah dengan Google Form tadi. Nah, contoh ini di awal sudah presentasi, sudah bahan. Nah, untuk asesmennya kita gunakan Google Form, begitu ya. Jadi Iya, iya. ini pun tadi kalau di Canva-nya ada deh. Ada saya di bagian mana tadi ya? Di pengayaan atau di bagian mana ada Google Form yang linknya disematkan. Di pengayaan. Saya buat dengan Google Form. Jadi link Google Form itu saya sematkan di Canva-nya tadi. Bagi siswa yang sudah emang dapat targetnya, saya berikan mungkin soalnya yang sifatnya mungkin ketika dia kelas 7, saya berikan soal yang jenjangnya jenjang kelas 8 atau bahkan mungkin di fase E, begitu dia. Dengan teks yang sama. Nah, itu dia. Jadi kalau Ibu buat di site tadi, kalau fokusnya hanya untuk melihat berapa pengunjungnya, ya bagusnya memang Ibu buat di blog. Yang buka blog Ibu kan nampak nih tahu sekian pengunjung itu nampak di sana. Apa Oke, namanya? Bu. Klasifikasinya. Begitu Bu Minar. Ya nggak Oke, apa-apa ya Bu terima Rida kasih. ya. Saya langsung jawab ya Bu Rida ya. Mumpung belum lupa. Dipersilakan Oke, Bu terima Maisara. kasih Ibu Marsha, terima kasih Ibu Rida. Sama-sama Iya, Ibu Minar. sama-sama terima kasih Bu Minar. Nah, Ibu Minar sudah bertanya ini untuk selanjutnya Ini Bapak Ibu bisanya. kita yang Ini kan lainnya. kalau ini ada buka ini kan terus gini ya biru-biru gini. Udah. Ada yang mau bertanya Ada yang mengenai raise hand. Canva? Pak Sembiring Iya. ada yang raise hand itu Bu Rida. Iya, ada yang resen ya. Iya. Silakan, yang raise. silakan Pak. Oke, baik, terima kasih Bu. Izin on kamera, off kamera ya. Lagi ada kegiatan juga. Sudah. Jadi sambil live. Selamat sore semuanya. Selamat sore Bu Sarah. Selamat sore Bu Ida dan Bu Ida. Harusnya biru. Selamat sore. Iya, tapi kan nggak ada ini biru. Sembiring dari Tadi Nia udah Sutara, muncul. Bapak Ibu. Izin bertanya kepada Bu Maisara. Untuk Canva itu yang sudah dikonekkan ataupun yang sudah disinkronkan dengan akun Belajar ID, memang yang kami gunakan di sini itu terdeteksi dia apabila dia di satu unit sekolah. Biru ini kalau terbuka ini kalau kita Belajar mau. ID itu maka terdeteksi Udah, dia udah, beberapa guru udah, biru ya. beberapa Udah bisa PTK kan, yang udah. sudah mencoba atau menggunakan akun Belajar ID di Canva tersebut. Yang mau saya tanyakan, apakah Canva tersebut apabila guru yang lain ataupun rekan-rekan PTK yang lain tidak menggunakan itu, apakah itu berpengaruh atau tidak di dalam progres dari Canva itu sendiri, Bapak Ibu Maisara? Itu yang Sebentar, pertama. Ya, Karena yang Pak. kalau di Saya unit kerja saya hanya 2 orang konfirmasi kami yang kembali. menggunakan akun Belajar ID yang terkoneksi dengan Canva, dan itu terlihat bisa saya lihat siapa yang menggunakan Belajar ID yang sama di satu unit kerja. Lalu yang kedua, Bu, ada kedua pertanyaan saya. Yang kedua adalah bagaimana caranya untuk Canva itu bisa juga kita gabungkan atau kita ikutkan juga dengan akun siswa. Apakah bisa atau tidak, Ibu Maisara? Yang di satu unit sekolah itu juga untuk menggunakan akun Canva itu juga. Mungkin itu aja Ibu Maisara, mohon petunjuk. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Izin langsung menanggapi ya Bu Rida ya. Ya, Saya silakan Ibu Maisara, Ya, silakan. di pertanyaan pertama tadi saya kurang jelas Pak karena ada tadi mic yang bocor ya. Kalau tidak salah tadi bagaimana Canva untuk guru ya dalam satu instansi kerja. begitu ya. Bagaimana Bu Rida? Boleh mungkin diulang pertanyaan Pak Juliansyah tadi? Saya juga kurang menyimak tadi Bu yang pertama. Yang kedua yang saya simak tadi Bu. Pak Juliansyah boleh diulangi kembali Ya, Pak? yang pertama Pak, yang pertama. Yang pertama untuk akun gurunya, Ya. akun guru PTK lah kita bilang, itu kan ada yang untuk yang kondisi realnya hanya 2 yang kami gunakan, 2 akun yang menggunakan akun Canva di satu unit kerja. Sebentar Pak, Masalah saya potong yang dulu. saya tanyakan, Semua guru sudah masalahnya dapat akun belajar. Sebentar Pak, saya potong sudah. dulu.
Cuma ya? ada nggak masalahnya apabila itu tidak rekan-rekan yang lain tidak menggunakan Canva, hanya yang gitu. kami berdua aja atau bagaimana, Bu? Terima kasih. Oke. Ya, langsung saya tanggapi Pak ya. Jadi dalam pikiran kita seperti di PMM itu Pak ya. Ketika satu sekolah, satu unit itu kepala sekolah dan akun yang terdaftar misalnya 30, langsung nampak nih berapa orang sudah login, berapa orang yang masih nonton video, berapa orang langsung nyata, begitu ya. Karena dia memang terhubung ke Dapodik Guru, kalau Canva tidak Bapak. Ya, jadi memang kelebihannya jika dulu mungkin kita akses fitur Canva sebelum terkoneksi dengan langsung dengan akun Belajar ID, ketika kita login seperti saya di tahun 2020 saya login ke Canva untuk pendidikan, Canva for Education, itu saya harus mengunggah sertifikat pendidik begitu, mengunggah ijazah. Alurnya harus seperti itu dan itu saat ini berlaku untuk akun Gmail yang ingin mengakses fitur Canva for Education, begitu dia Canva untuk pendidikan. Nah, ketika gabung dengan menggunakan akun belajar, maka dia otomatis Bapak. Dan tidak ada konsekuensi atau apapun itu ketika guru tidak login. Hanya saja kan sayang, dengan begitu banyak manfaat dan fitur yang kita dapatkan bisa kita gunakan dengan Canva, ternyata guru kita belum terbiasa, belum membiasakan begitu ya. Jadi kalau misalkan di sekolah Bapak masih hanya 2 orang, tidak apa-apa Bapak, silakan dilanjut dan silakan diajak, dihayu-hayukan kawannya, begitu. Nah, untuk yang kedua, bagaimana dengan siswa? Sama Bapak, ketika siswa Bapak sudah mendapatkan akun belajar, sudah diaktifasi, dia tinggal buka canva.com, maka dia login dengan akun belajarnya, maka semua fitur-fitur Canva for Education itu mereka dapat. Maka nanti langsung di sana terlihat domainnya SMP negeri sekian di akun profil Canva-nya. Itu Bu Maida sudah pengalaman ya. Nah, supaya lebih gampang memantau pergerakan ataupun tugas-tugas siswa, Bapak bisa tambahkan atau buat folder buat kelasnya bersama siswa Bapak. Nah, itu yang lebih mengeksplorasi ya. Jadi ketika seperti tadi kita buat kolaborasi, saya buat papan tulis virtual, saya buat lembar kerja siswa dalam bentuk Canva, ketika mereka nanti mengerjakan, ini yang saya katakan tadi, manfaatnya atau prosesnya sama seperti kita membuat Google Slide yang di Classroom yang bisa semua siswa mendapat salinannya. Nah, itu dia kelebihannya kalau kita membuat kelas. Itu Pak Juliansah ya. Yang perlu mungkin kita eksplorasi lebih dalam bagaimana pemanfaatannya. Hanya saja tadi ketika siswa sudah punya akun Belajar ID, maka dia bebas mengakses Canva for Education dan nanti terlihat domain sekolahnya itu adalah domain sekolah dengan akun belajar siswa yang bersangkutan. Begitu ya Pak Juliansah, saya kembalikan ke Bu Rida. Oke, baik, terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu Maisara. Jelas sekali ya yang sudah dipaparkan oleh Bu Maisara. Lalu ada juga tanggapan dari Bu Maida ini. Kata Bu Maida, benar siswa dan guru yang login pakai akun belajar itu secara otomatis akan masuk ke dalam proyek sekolahnya langsung. Iya. Ini Bu Maida juga berpengalaman sekali nih ya tentang ID belajar. Iya, luar biasa. Nih minggu ini Sapa ID kan Bu Maida bawa muridnya ini. Iya. Diboyong dengan Canva, dengan akun belajar. Oke, Bu Rida. Iya. Atau mungkin ada pengalaman Bapak Ibu, kendala atau segala macam terkait Canva dalam dimanfaatkan ketika dalam pendidikan, boleh kita sharing? Silakan Bapak Ibu, kita sharing di sini. Sharing berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang pembelajaran Canva. Silakan Pak Nixon. Nah, ini ada dari Pak Nixon ini. Ibu. Oh, Ibu Nixon. Mau Bu. Boleh secara langsung aja Bu, silakan Ibu. Nah, ini ada dari Ibu Nixon Liber ini bertanya, apakah ketika kita menggunakan Canva, banyak paket data yang terpakai? Kemudian, bagaimana caranya menggunakan Canva supaya paket data tidak terlalu berat? Terima kasih. Itu Bu pertanyaannya Bu, dari Bu Nixon Bu. Silakan Bu Mai. Aduh, ini sepertinya harus ada kerjasama antara Canva ya. Manajernya di Indonesia ya dengan pihak provider. Begini di sejauh ini belum ada. Iya, kalau misalkan dengan fitur Google yang lain bisa di offline kan begitu ya. Kalau untuk Canva tidak bisa Bu Tinendung ya. Hanya saja mungkin untuk lebih menghemat biar jangan bolak-balik kita login, ketika Ibu sudah selesai membuat bahan ajarnya atau modulnya, silakan dicetak seperti tadi. Silakan dicetak.
untuk dibawa ke siswa atau digandakan begitu. Jadi tidak serta-merta ataupun lebih menghemat lah kalau memang tujuan kita untuk menghemat paket. Tapi kalau misalkan di Iya. sekolah atau rumah kita itu full wifi, apa salahnya begitu ya? Kita Ya, bisa eksplorasi. pakai wifi. Jadi untuk sejauh ini kalau dikatakan untuk penghematan belum ada ya Bu, apa ya, untuk fitur offline itu belum ada. Begitu Bu Rida. Iya, jadi itu jawabannya Ibu ya, belum ada ya Bu ya. Nah, baik. Kemudian ada Ibu Rika Septina yang raise hand ya, ada Ibu Rika. Silakan Ibu Rika. Baik, terima kasih Ibu. Saya Rika dari Pontianak ingin bertanya dua hal. Yang pertama adalah tadi kan materinya itu udah ditampilkan dalam bentuk barcode ya. Nah, materi itu kita bikinnya dalam bentuk apa sehingga ditampilkan dalam barcode untuk di modul ajar yang Canva-nya. Kemudian pertanyaan yang kedua, gimana caranya ya untuk mengetahui untuk siswa yang baru ini, karena kendala sekolah saya banyak siswa itu yang tidak tahu dengan akun belajarnya sehingga kami kesulitan untuk mengkonekkan dengan akun belajar guru begitu. Ya, terima kasih. Itu maksudnya untuk yang baru, siswa baru gitu. Kalau siswa lama kan udah otomatis masuk di akun sekolah kita gitu ya, kita tahu yang baru-baru ini siswa yang baru kelas 7 gitu. Terima kasih. Ibu Rika dari sekolah mana? Izin bertanya dulu, dari mana kita Ibu? Iya, dari Pontianak, Wow, SMP. jauh. Jauh. Kedatangan tamu dari Pontianak, Ibu Maida, mau nonang-nonang. Masalah akun nanti gawenya Ibu itu ya. Lumayan aktif ini Bu Rika, lumayan aktif Bu Oh iya, salam kenal Ibu Rika. Salam kenal. Oke. Ya. Barcode ya, saya share screen ya Bu Rida ya. Ya, Tadi silakan kebetulan Ibu. di awal juga tadi kita sudah mencoba ya gimana. Tadi penasaran bagaimana tadi emang keistimewaannya salah satu kita bisa sematkan dia misalkan soal-soal, bahan ajar supaya tidak terlalu tebal ketika kita cetak modulnya, maka kita gunakan di situ Canva-nya barcode ya atau barcode. Nah, saya akan coba lihat contoh barcode tadi yang mana ya. Barcode bisa, hyperlink bisa ya Ibu ya. Di sini dia materi. Nah, Bapak Ibu punya HP? Kalau bisa boleh di-scan barcode-nya. Silakan yang mungkin login-nya atau kita meet-nya menggunakan laptop ya atau PC, silakan gunakan HP-nya, ponselnya ketika Bapak Ibu lihat di bagian pencarian Google-nya ya, ada di situ seperti gambar kamera, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal scan saja ya. Kalau istilah kita namakan itu Google Lens ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu tinggal arahkan, nampak nggak ya? Saya buat begini ya. Di tampilan Google HP itu ada seperti ini tanda gambar. Bapak Ibu tinggal klik ini gambarnya. Baru setelah itu arahkan ke seperti kita mau scan apa ya? WA ya, kalau kita menautkan gitu kan. Nah, kita klik. Nah, maka akan terhubung ke canva.com. Tinggal membuka Bapak Ibu dengan catatan seperti usul dari Pak ini tadi ya. Ada yang mengatakan untuk lebih hemat mengunduh di HP ya. Ya, betul. Nah, ketika itu saya scan Bapak Ibu, maka di sini di HP saya akan terlihat tampilannya tadi. Inilah dia. Nah, ini. Jadi misalkan ini modul ajarnya sudah saya print nih. Oh, ternyata ada barcode begitu. Kalau dia kita buat dalam bentuk teks ya atau hyperlink kan susah ya. Maka ketika dalam bentuk gambar seperti ini kita tinggal telusuri dengan menggunakan Google Lens atau gambar itu. Tinggal arahkan kameranya, maka akan terhubunglah ke materi. Itu dia. Nah, kemudian ini lembar aktivitas siswa, mana lagi tadi? Nah, ini juga merupakan barcode ya. Saya kebetulan ini sama. Bapak Ibu jika melihat ini saya salin dulu. Saya coba di sini.
Coba kita kendala Bapak Ibu ya. Saya tetap pakai HP deh dengan barcode. Kebetulan ini yang di barcode ini sama dengan yang saya hyperlinkkan di sini Bapak Ibu. Nah, ini sama. Saya hyperlinkkan di sini. Saya tinggal buka. Nah, ketika itu saya buka, nah ternyata isinya adalah teks deskripsi bahasa Indonesia. Nah, ternyata saya lupa di sini settingannya. Mana tadi ya? Settingannya saya buka dulu Bapak Ibu ya. Sebentar. Saya lupa setting kalau dia itu harus menerima jawaban ya. Saya kembali ke form dulu. Ini saya katakan tadi saya hubungkan dengan membuat kuisnya ataupun pengayaannya dengan menggunakan Google Form. Jadi selagi kita menggunakan akun ya, artinya kita setting linknya untuk membuat lembar kerja siswa ini soal pengayaan. Nah ini dia. Oke, jawaban ini disetting dia otomatis tidak menerima jawaban. Saya ubah dulu ya settingannya. Oke, jadi intinya ini adalah ini saya tidak menerima jawaban. Oke, saya stick ya. Jadi ketika ini dibuka, ini saya masuk dari link yang saya hyperlinkkan tadi. Ketika settingnya sudah saya akses, maka di sini ada soal ya, ataupun ada Google Form. Nah, saya akan coba demokan kembali ya. Ini soal yang saya buat dalam bentuk Google Form. Ya Bu Rika ya. Kita kaitkan Canva tadi dengan Google Form. Nah, di sini pertanyaannya sudah saya buat. Saya coba buka di sini, banyak nih pertanyaannya, banyak semuanya tentang teks di sini untuk pengayaan atau memperdalam pemahaman anak. Kita ambil dulu linknya. Seperti biasa ya, kita bagaimana cara mengambil link untuk membuat soal. Oke. Nah, ketika ini sudah dapat link, kita salin. Oke, kita masuk ke presentasi Canva kita. Nah, di sini ibarat kata ini saya hapus deh. Saya hapus. Nah, di bagian di sini Bapak Ibu, perhatikan di menunya, di sini ada aplikasi. Ada aplikasi. Kemudian perhatikan ke bawah, ini saya close dulu. Nah, di scroll ke bawah di sini ada ini Bapak Ibu, membuat QR code. Nah, di sini diminta URL. Ya kan? Kita tinggal copy atau tinggal tempelkan link yang tadi kita ambil dari sini. Ini Bapak Ibu ya. Ini sudah kita salin, maka tinggal kita tempelkan di sini. Nah, maka jika masih ingin kita edit, biasanya kan kalau barcode itu hitam ya. Nah, saya membuat yang menarik deh, saya mau bikin yang merah. Atau saya bikin yang kuning. Nah, kita bikin yang kuning, buat kode. Maka otomatis dia akan... Nah, jadi ketika ini di-scan, nanti dia menggunakan Google Lens atau dari HP, maka akan diarahkan ke soal ini tadi. Begitu ya Bu Rika ya? Ya, semoga sudah paham. Saya kembalikan ke Bu Meida dan Bu Rida deh. Iya. Pertanyaan yang kedua terkait belajar, kita ke Ketua Suhu, Pak Kapten Medan. Silakan Bu Meida. Iya. Atau Bu Rida bagaimana? Pahamkah atau bagaimana? Oh, Bu, ternyata untuk membuat barcode QR tadi itu tidak sesulit yang kita bayangkan ya Bu ya. Tidak sesulit, itu gampang dan gampang. Tinggal sudah sediakan. Iya, tinggal copy paste aja Bu ya, tempel-tempel jadi sudah betul. QR-nya. Nah, sekarang ini giliran Bu Meida ini yang untuk menjelaskan akun belajar ini yang paling top di Kota Medan kita ini. Silakan Bu Meida. Oke, terima kasih Bu Rida. Sebenarnya Bu Mai juga ini pakarnya di sana ya. Tapi saya tanggapi dulu Bu Rida dengan membuat QR code itu nggak sesulit yang kita bayangkan. Dan entah kenapa kalau kita melihat sesuatu, melihat dokumen pakai barcode itu rasanya gimana? Rasanya gitu ya. Rasanya keren gitu ya kan Bu Me? Keren gitu. Kita pakai barcode, perasaan kita keren gitu ya. Iya, benar. Sesimpel itu. Ternyata membuatnya sesederhana itu. Bu Rika, sebelum menjawab Bu Rika, saya ingin menanggapi dulu sebentar Pak Bu Nixon tadi ya Bu Maya. Ya, Bu Nixon Random. Nixon tadi mengenai ini ya, ternyata keren ya. Ya,
Bu Nixon mengenai paket kemarin ya, memang saya yakin bahwasanya Canva ini cukup mengambil paket data yang cukup besar ya, karena dia memang grafik ya, gambar dan bahkan video, apalagi kalau video pasti lebih berat lagi ya. Cuman saya pernah mendengar istilah begini Bu Nixon, jangan pernah merasa rugi untuk berinvestasi dengan teknologi. Saya lupa entah siapa dulu yang menyampaikan itu ke saya. Jangan pernah merasa rugi untuk berinvestasi dengan teknologi katanya ya. Saya waktu itu tergugah, lupa saya entah siapa, entah Pak Godang lupa ya. Nah saya dulu Bu Nixon, apa namanya ya, pecinta wifi, pejuang wifi. Bu Mai, Bu Frida, saya dulu pejuang wifi. Jadi kalau pergi ke sekolah ada wifi nih. Saya download video-video, saya download ya kan untuk bahan saya tonton di rumah. Separah itu ya. Saya nggak mau ngisi pulsa, ngisi paket. Saya paling susah ngisi paket ya. Jadi saya dulu ngajar di SMP 4, saya ngajar di Brigjen Katamso gitu ya. Dapat wifi, saya download ini film-film Korea gitu untuk saya tonton di rumah. Begitu juga di SMP 4. Nanti di SMP 4 lah aku ngerjain ini gitu. Nah, tapi seiring berjalan itu saya makin sadar gitu ya. Kalau dulu paling kencang itu biaya paket saya itu ya paket bulanan termurah lah. Kalau ada 1 tahun 30.000 1 tahun kita pakai gitu ya. Nah, tapi seiring berkembangnya zaman pola pikir saya berubah. Saat ini jangankan paket Bu Nixon, saya udah pasang wifi di rumah. Ya, saya pasang wifi bahkan saya masih masang ini. Kalau dulu handphone aja 30.000 setahun, di handphone saya pun sudah pakai paket paket 75.000 sebulan. Karena apa? Menurut saya ini sudah kebutuhan ya Bapak Ibu ya. Kewajiban ya Bu. Kita sangat Kebutuhan Ibu, kebutuhan. Iya, kita kemana-mana mau jalan aja nggak tahu jalan pakai map, mau komunikasi pakai WA, malas masak tinggal mesan gitu. Jadi kadang kalau kita nggak punya ini, nggak punya paket, jadinya linglung gitu ya. Dan memang sangat membantu menurut saya, Bu Nixon sangat membantu ya. Saya baru 2 tahun belum nyampe 2 tahun Bu Nixon menjadi orang yang mau berinvestasi dalam bidang teknologi. Kalau dulu enggak, saya pejuang wifi. Oke, itu dia ya. Bu Rika, terima kasih banyak Bu Rika dari Kalimantan ya. Ini Bu Mai, peserta kita yang lumayan aktif, dan saya bahkan terinspirasi dari teman ini, dari Nias ya, dari Kalimantan yang sering hadir. Saya terinspirasi Bu Mai untuk memperjuangkan, memberikan penghargaan kepada teman-teman yang sering hadir dalam nonang-nonang ini. Saya sudah mengajukan Bapak Ibu yang hadir di sini ke BBGP, ke Balai Besar Guru Penggerak. Mudah-mudahan mereka bersedia mengeluarkan sertifikat kepada teman-teman yang hadir minimal 5 kali pertemuan nonang-nonang. Dan nanti kita Bapak Ibu dapat sertifikat yang memiliki jam gitu ya. Dan sudah saya ajukan, sedang diproses mereka, mudah-mudahan disetujui. Ini saya terinspirasi dari Bu Rika dengan teman-teman yang sering hadir di kegiatan Marnonang-nonang ini Bu Mai. Jadi Marnonang narasumbernya dapat juga nggak ini Bu Meda? Kenapa Bu Mai? Ya, narasumber juga saya ajukan. Sudah saya kirim file kita, sudah saya kirim. Sudah didapat Bu Mai. Ya. Nah, mengenai akun belajar Bu Rika, yang pertama itu kita boleh cek di belajar, lebih gampangnya langsung Ibu Rika boleh jumpai kepala sekolah atau TU yang punya akun admin. Ya Bu Rika, kepala sekolah atau TU yang punya akun admin. Oke, kalau sudah ketemu, nah mereka bisa membuka dashboard. Saya izin share screen ya teman-teman, Bu Rida, Bu Mai. Oke, saya izin share screen sebentar karena kebetulan saya ada megang akun admin. Oke, saya pakai dulu ini. Oke. Bu Rika, kalau boleh tahu di tingkat mana sekolahnya? SD, SMP, SMA? Saya SMP, Bu. Jadi saya untuk kelas 7 itu kesulitan karena anak-anak banyak yang nggak tahu dengan akun belajarnya gitu. Ya, benar. Nah, kita boleh cek dari sini yang pertama ya. Kita cek dari sini, ini akun admin, kebetulan saya pakai akun admin. Nah, admin ini biasanya kepala sekolah atau tata usaha ya, yang ada @admin.smp.belajar.id gitu ya. Nah, dia punya konsul admin ya, dia punya satu konsul admin yang tidak dimiliki oleh guru. Ini dia. Nah, dari sini dia bisa melihat data akun semua yang ada di sekolah itu ya. Ini kalau SMP dia akan melihat semua yang ada di SMP-nya itu. Kita klik user. Nah, ini semua dia boleh di-download. Ya, ini boleh kita download.
Atau kalau kita ingin mencari, boleh kita cari namanya. Contoh saya mau cari Meida Sitanggang. Ini dia muncul akunnya. Oke, Meida Sitanggang, ini sudah muncul akunnya. Ini dia ya, di UPT SMP Negeri 4 Medan. Nah, itu dia. Kalau mau cari siswa yang lain boleh. Kembali lagi, siapapun, mau guru, mau siswa, mau admin, boleh dilihatnya dari sini. Nah, masalahnya, Bu Rika tadi nanya, kalau kelas 7 gimana gitu ya. Saya pun sempat kewalahan Bu Rika. Nah, kalau kelas 7, pengalaman yang sudah saya alami Bu Rika, boleh kita ajukan. Ya, kita ajukan aja yang baru karena mencari ke SD agak ribet ya, dan nanti kayak kata Pak Sembiring tadi, nanti kalau dia login ke Canva, nanti dia malah terdeteksi di sekolahnya SD sekolah kita. Nah, si admin ini boleh mengajukan. Caranya Bu Rika, diklik aja www.belajar.id, ya, masuk ke websitenya belajar.id, lalu di sini ada admin. Ya, ini untuk admin sekolah. Oke, kita klik untuk admin sekolah. Lalu ini ada ajukan akun peserta didik. Bu Rika, ajukan akun peserta didik. Kita klik, lalu kita login. Ya, sekali lagi ini hanya bisa dilakukan admin ya. Admin itu bisa kepala sekolah atau tata usaha. Ya. Oke, sorry. Error ya. Oke, nah ini dia Bu Rika. Nah ini ada beberapa ini yang pernah saya ajukan, ya. Nah biasanya kalau belum ada, di sini akan tertera belum ada, gini ya. Belum dibuat, belum ada. Nah sederhananya kita ajukan aja langsung Bu Rika. Diklik di sini. Oke, diklik aja di sini. Langsung kita klik ajukan. Oke. Nah, biasanya pengalaman saya Bu Rika, ini kan sudah proses pengajuan sedang diproses. Biasanya ini akan muncul kira-kira 5 hari. Ya, tapi memang ini tidak bisa mengajukan sekali semua. Nggak tahu. Dia hanya memberikan, kalau pengalaman saya, dia hanya memberikan yang satu halaman ini, ditunjukkan satu halaman ini, udah kita ajukan. Nah, lalu nanti kita cek lagi. Kalau mau kita cek di sini, seperti ini kan sudah dibuat gitu ya. Nah, kalau enggak, kita boleh cek lagi dari sini. Dari sini namanya. Contoh kalau saya download ini Bu Rika, kalau tahun lalu akun belajar kami sudah aktivasi semua. Ya. Tapi ada beberapa yang bulan lalu saya ajukan karena mau saya pakai juga, saya membentuk klub IT di sekolah saya. Jadi kita mau buat praktek baik pemanfaatan akun belajar IT ini. Jadi saya ajukan, jadi nanti sudah ada ini sekitar 500 akun yang belum saya aktivasi. Padahal 2 tahun lalu sudah teraktivasi semua. Oke, ini lumayan banyak. Oke, makanya Bu Mai kalau dicek di dashboard dashboard aktivasi akun belajar, sekolah saya sekarang sudah rendah karena belum sempat aktivasi kembali. Oke, karena ada sekitar 800 akun yang belum diaktifasi. Nah, ini yang baru saya aktivasi nih Bu Rika. Never login ini. Sorry. Kalau saya klik ini, saya search. Oke, ini baru saya ajukan Bu Rika. Yang semua akun-akun yang masih belum pernah login ini karena baru saya ajukan. Ada sekitar, ini udah kelas 7 dan kelas 8. Sudah diajukan di sini semua. Oke, kalau nggak salah ada sekitar 500-an akun. Ya, karena siswa kami itu hampir 1000-an. Ini sudah lebih ternyata ya. Nah, memang tidak bisa sekali semua diajukan. Biasanya per halaman yang ditampilkan di pengajuan tadi. Ini 670 akun. Mudah-mudahan nanti ini bisa segera dieksekusi. Oke, demikian Bu Rika. Terima kasih. Saya kembalikan sama Bu Rida. Bu Meida ada. Oke, baik. Ya. Terima kasih. Untuk seperti itu berarti kalau siswa baru di kelas 7 itu bisa langsung kita ajukan begitu ya Bu ya? Ya, kalau dia sudah terdaftar di Dapodik boleh kita ajukan Bu Rika. Oh gitu. Terus kalau untuk GTK yang honor juga bisa langsung diajukan gitu Bu ya? Pengalaman saya Bu Rika, karena memang megang unsur admin ini jadi selalu saya cek.
Kalau memang si honor sudah terdaftar di Dapodik, biasanya dia otomatis punya akun. Kita cek aja, sering-sering aja, cuman kita nggak bisa pastikan kapan dia persisnya terbit ya. Tapi kalau sudah terdaftar di Dapodik, biasanya itu sudah akan diterbitkan otomatis. Oh iya, baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Bu Meida ada pertanyaan ini dari Pak Riki. Pertanyaannya, di akun admin apakah bisa melihat password usernya? Oke, Gimana itu, Bu? kalau melihat sejauh ini belum bisa. Kalau saya belum bisa. Tapi kalau meriset bisa. Ya, nggak tahu pengalaman untuk main Pak Jul, Bu Leni bisa nggak melihat password user? Teman-teman, kapten yang lain pernah nggak lihat? Bu Leni? Ya, ya Bu Mai. Apakah admin itu bisa melihat password user? Boleh. User? Ya. Password user. Password user bisa. Riset bisa ya? Meriset ya, setahu saya meriset. Kalau melihat belum bisa ya. Nggak bisa. Kalau sudah passwordnya dirubah ya nggak bisa. Tapi kalau misalnya passwordnya lupa bisa di-reset. Iya. Artinya kita hanya bisa melihat ketika kita meriset ya, Bu Len, tapi setelah diubah oleh usernya, ya kita nggak tahu lagi itu passwordnya apa. Iya. Itu sih pengalaman. Sudah yang baru ya. Iya, itu jawaban dari Bu Meida ya dan Ibu Leni. Merupakan sumber-sumber informasi semua kita nih di grup Marnonang-Nonang ini ya. Nah, selanjutnya ada Ibu Christina Melihot Maulini yang raise hand yang mau bertanya. Silakan Bu Christina. Ibu Christina, apakah masih bersama kita di sini? Nah, ini juga ada Bu dari Bu. Terima kasih Bu, dengar. Ya, silakan Bu. Halo. Saya hanya mau menanyakan sedikit. Saya biasa pakai Canva ini kan buat LKPD, mentaut-tautkan materi. Dan banyak ya Bu ya. Cuman tadi saya ini baru gabung. Saya mau nanya. Saya biasa pakai barcode tuh hanya tanda tangan. Tadi saya dengar sekilas membuat materi. Jadi kalau kita mau buat barcode kan materi, yang kita barcode kan berupa linknya atau gimana tuh Bu? Iya. Udah Bu pertanyaannya Bu. Terus memang kalau kita pakai Canva, ini hanya informasi buat teman-teman. Kalau pakai Google pakai email belajar ID memang fitur-fitur tak berbayarnya banyak, begitu aja ya kan Bu? Iya Bu. Oke, terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih Bu Meli. Ya. Mungkin tadi udah kita bahas kan Bu Maisara. Tapi silakan Bu Maisara. Ya, sebenarnya Ibu Christina sudah dapat jawabannya, Bu Rida. Iya. Begini. Ibu Christina kan sudah buat bahan ajarnya, materinya dalam bentuk apa? Boleh di Google Slide, boleh di bahan ajar online dengan Google Form, boleh di Google Site, boleh di YouTube, ya kan? Sementara ingin kita sematkan di Canva-nya, di modul ajarnya. Nah, tinggal ambil linknya. Masukkan dengan aplikasi barcode yang ada di Canva tadi. Untuk rekamannya nanti Bu Meida tonton ulang YouTube-nya ya. Sudah ada tadi kita demokan begitu. Kembali ke Bu Rida. Iya, jadi gitu ya Bu Christina ya. Jadi kita tinggal copy paste aja ya dari linknya. Kemudian ada pertanyaan ini Bu dari Bu Lerita Situmorang. Untuk Bu Meida ini Bu. Bu Meida saya naik dia ke atas. Bu Meida saya kepala sekolah SD dengan akun admin, tapi di Google _9 tidak ada admin. Gimana ya Bu cara mendapatkannya? Terima kasih. Silakan Bu Meida. Ya, saya izin share screen lagi ya, Bu Lerita tadi ya, Bu Lerita. Ya, biar semakin paham. Yang pertama. Ya Bu, iya Bu. Pastikan bahwasanya memang yang aktif itu akun admin ya, seperti ini. Ini memang admin ya, Bu. Yang betul-betul admin ya. Pastikan ini memang yang aktif adalah admin. Kalau memang tidak ada di 9 itu tadi, contohnya ini,
Kalau memang di sini tidak ketemu, ke bawah, Ibu boleh lihat ke bawah. Iya Bu, udah dilihat Bu. Kalau memang tidak ada, itu boleh ketikkan admin.google, ya. Ibu boleh ketikkan ini admin.google.com. Coba di Facebook. admin.google.com. Bisa, Bu? Ya, saya perbetul gampang ya. admin.google.com. Nampak ya tulisan adminnya ya? Langsung masuk Google Admin Bu. Ya, dia langsung nampil seperti ini. Benar nggak, Bu? Enggak Bu. Boleh, boleh Bu Lerita yang search ini boleh? Bu Lerita? Inilah titik 9-nya. Nggak usah, jangan dari titik 9 lagi, Bu. Jangan dari titik 9, tapi dari ini ya, apa namanya, address barnya ini, dari address bar ini, nah, ketik saja admin.google.com. Iya. admin.google.com. Oke, lalu enter, akan muncul seperti ini. Bisa, Bu? Dapat, Bu Lerita? Halo, Bu Lerita, bisa? Oke, menunggu Bu Lerita, mungkin langsung saya jawab. Teman-teman yang lain bisa ya, Bu? Ada Bu Lerita bukti jaringan ya, mungkin ya. Bu Melda. Bu Surya, ya Bu Suryani ya. Nanti sudah silakan bergabung di grup WA ya, Bapak Ibu. Semua materi nanti dari Bu, contohnya dari Bu Maisara, kemudian rekaman dari kegiatan ini akan kita kirimkan di grup WA Marnonang-Nonang. Bapak Ibu silahkan bergabung ke sana, ya. Izin saya share lagi ya. Kemudian Bapak Ibu, mumpung sama saya mic-nya Bu Mai, izin. Bapak Ibu, mohon jangan lupa untuk mengisi daftar hadir seperti saya bilang tadi. Kita sedang mengajukan permohonan ke BBGP, mudah-mudahan peserta dan narasumber yang hadir di Marnonang-Nonang dapat sertifikat ya, yang sudah hadir minimal 5 kali. Ya, silakan bergabung yang belum bergabung di grup WA, teman-teman, silakan bergabung. Nanti di sana kita akan mengirimkan video rekaman hari ini dan juga materi-materi yang dibuatkan dari narasumber. Oke, mungkin itu dulu Bu Rida. Saya kembalikan sama Bu Rida. Ya, terima kasih Bu Me. Mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya tentang akun nanti bisa kita berbagi di grup Marnonang-Nonang kita ya. Jadi bagi yang belum bergabung silakan bergabung, nanti akan di-share linknya oleh Ibu Meida. Kemudian tadi Ibu Imelda raise hand tadi. Mana Ibu Imelda? Ibu Imelda? Iya Bu, selamat sore Bapak Ibu semua. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu untuk kesempatan yang diberikan. Saya nggak bertanya lagi mengenai akun belajar karena kami sudah punya ko-kapten yang hebat di sekolah kami, Bu Maisarah. Jadi kami nggak ada masalah mengenai akun belajar. Semua bisa terselesaikan berkat beliau. Nah, hanya saja saya ingin sedikit meminta saran dari Bapak Ibu yang sudah benar-benar luar biasa ini dalam hal pengimbasan, berbagi praktik baik dan lain sebagainya. Bagaimana ya Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu masing-masing penerapannya atau trik jitu supaya di sekolahnya itu Bapak Ibu guru rekan-rekan kita tertarik menggunakan Canva begitu untuk proses pembelajaran di kelas masing-masing. Lalu yang kedua, selain Canva tadi, tetap menggunakan akun belajar. Karena kalau saya lihat memang secara persentase itu semakin tidak ada begitu.
Jadi kalau Bapak Ibu bagaimana di sekolahnya masing-masing begitu. Lalu yang kedua, izin ya Bu Mai, seperti program kita di sekolah bulan Mei sebenarnya Kombel kita seharusnya sudah melaksanakan satu apalagi ya Bu Mai ya, Ya, terkait dengan proses penyusunan modul ajar. Jadi kalau boleh ya disinilah saya meminta selagi ada kok kapten kami di sini sebagai narasumber ya nanti Bu Mai Bapak Ibu yang memang sudah di dalamnya berkecimpung lebih lama dalam penyusunan modul ajar yang sekarang berbagi juga kami mohon nanti untuk di Kombel kami ketika nanti kami buat jadwal supaya bersedialah menjadi narasumber di dalam nantinya begitu. Terima sebut kasih. nama saja Itu langsung saja, Ibu. Langsung sebut nama saja deh, Bu Maida, Pak Jula Prigani, sama Bu Leni, tolong ya. Di komunitas Semua komunitas. kalau boleh Bu Mai diboyong aja semua Bu Mai karena saya walaupun baru sekali ketemu dengan beliau-beliau itu memang udah luar biasa. Kalau boleh semua aja biar rame, biar kawan kita di Niagara sekolah punya cerita gitu. ya. Oke. Iya begitu. Ada Iya, undangan iya, secara benar. khusus Bu Maida, Pak Iya, Jula, iya, Bu nanti. Leni, dan lain-lain. Silakan Terima Bu kasih Maida. Bu. Iya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya, silakan tadi ada dari Bu Imelda sharing bagaimana sih katanya supaya bisa tertarik menggunakan Canva untuk kawan-kawan kita gitu. Ayo Bapak Ibu, silakan yang mau sharing. Di sini kita sharing saja untuk pembelajaran kita. Bu Minar itu pernah jadi juara desain Canva. Mungkin bisa cerita Bu Minar. Bu Minar, silakan Bu Minar. Kami juga pingin ini dengar nih pengalaman dari Bu Minar. Bu Meda inilah. Hoax itu hoax. Mengalahkan saya. Ayolah silakan Bu Minar, kita berbagi. Apa itu? Bagaimana supaya kita tertarik menggunakan Canva gitu. Supaya rekan-rekan kita juga tertarik menggunakan Canva. Jadi pembelajaran kita semakin menarik, bahan ajar kita yang kita buat juga semakin menarik. Seperti itu, Bu. Kalau saya sih prinsipnya Bu banyak-banyak belajar, banyak-banyak mencoba dan menerapkannya gitu loh Bu. Iya, banyak Kalau kita belajar. terapkan di sekolah kan teman kita juga ngelihat itu apa, jadi sehingga kan mereka mencoba untuk memahami juga gitu Bu. Iya. Mungkin yang pertama itu ya Bu ya, dengan cara kita belajar, kemudian kita membuatnya, kemudian kita terapkan sehingga teman-teman kita bertanya, ini kok canggih seperti yang dibuat sama Bu Maisara tadi? Nah, pakai QR nih, pakai barcode nih, Iya, kok betul. keren, kok bagus. Jadi kita tertarik, kita juga pengen gaya kan, kita juga pengen keren kan, seperti itu ya Bu ya. Iya, saya aja Iya. belum pernah pakai barcode itu, makanya mau belajar lagi sama Bu Iya. Maisara ini. Iya, setelah ini kita buat barcode-nya rame-rame ya Bu ya. Semakin keren lagi nanti modul belajar kita ini. Makin begitu melihat tampilan Canva-nya Bu Maisara tadi, makin jadi semangat untuk ingin mengetahuinya. Iya, makin lebih semangat lagi. Iya, termotivasi. Semangat ya. Iya. Mungkin bisa standby ya Bu Rida. Bu Imelda, kebetulan saya guru informatika yang dialih tugaskan menjadi guru prakarya karena TIK tidak ada lagi ya. Tapi mudah-mudahan tahun ini kejayaan kami ya Bu Rida ya. Bu Rida Iya. kejayaan sudah kembali tahun lalu ya. Kalau saya kejayaan belum kembali. Nah, tips yang saya lakukan Bu Imelda, walaupun saya membawakan prakarya ya, karena karya ya, saya meminta anak-anak membuatkan tugasnya di Canva. Ya, yang pertama, saya mulai dari diri saya sendiri sih Bu Imelda. Ya, kemarin saya pernah juga mau mengundang Bu Maisara jadi guru tamu di kelas saya, tapi ya karena persoalan waktu belum sempat ya, akhirnya belum jadi gitu ya. Oke, mau kita undang melatih pas saya masuk di kelas saya undang beliau untuk jadi guru tamu. Rencana aku mau saya pamerkan ini sama kawan-kawan gitu, tapi ya belum waktunya, mungkin mudah-mudahan ada waktu yang tepat. Jadi saya mulai dulu dari diri saya Bu Imelda, saya minta anak-anak mengerjakan tugas itu pakai Canva. Nah lalu karya mereka itu Bu Imelda, saya nggak bosan-bosan membagikan di grup WA. Ya saya selalu pamerkan karya-karya anak saya itu di grup WA teman satu sekolah. Nah lalu anak-anak juga saya minta untuk mendesainnya nge-share-nya di sosial media loh Bu Imelda. Saya suruh mereka buat mau ke TikTok terserah, mau ke Instagram, mau ke Facebook terserah.
saya minta mereka ngetek nama saya gitu. Jadi sembari saya sosialisasi bahwasanya media sosial itu nggak cuma hanya untuk curhat-curhatan aja. Media sosial itu bisa kita manfaatkan untuk media belajar gitu. Itu sih salah satu cara yang saya lakukan, Bu Milda. Mudah-mudahan dengan itu akan ada teman-teman yang tertarik untuk mengikutinya. Terima kasih. Iya, pengalaman yang bisa kita contoh juga ini ya. Bu Maisara, silakan Bu Maisara. Ya silakan Bu. Sebenarnya karena memang saya alami sendiri dilema sih Bu ya. Ketika mungkin saya mendapat amanah lah katakan sebagai duta Canva, saya coba di sekolah saya, ekspektasi saya 80%, kenyataannya hanya 30% begitu. Faktor apa? Yang pertama memang faktor sarana dan prasarana. Itu ketika mungkin tidak semua siswa punya HP, tidak semua siswa punya paket, ada juga misalkan di sekolah ada Chromebook, namun kendala jaringan itu ya Ibu Email ya, memang kendala sekolah kita seperti itu. Namun tetap saya buat ketika mungkin kami ada materi saya membuat laporan buku, saya suruh buat di Canva begitu. Mereka membuat teks fabel yang bisa eksplorasi silakan. Saya buatkan template-nya, mereka tinggal isi begitu. Tapi di antara 30 orang paling hanya 10 orang begitu. Dilemanya kita sebagai guru di situ ya. Kecuali mungkin Bapak Ibu yang tinggal di kota, pusat kota dan semua sarana prasarana mendukung begitu. Namun saya ada ide gini Bu Email. Kita cetuskan aja langsung di sini ya. Ini kan kita mau ada kegiatan akhir tahun atau mungkin kalau di kelas 9 perpisahan tidak sempat lagi di suasana kenaikan kelas menunggu mungkin kegiatan ada Ligos. Yuk kita buat lomba poster IKM ataupun menghayu-hayukan belajar dengan desain Canva dibuat dengan siswa sendiri. Itu kan keren begitu ya. Mungkin Bapak Ibu lain juga bisa adopsi. Jadi sekolah membuat kegiatan yang memicu minat dan bakat siswa bagaimana mereka memanfaatkan akun belajar ID dengan Canva itu. Itu sih biasanya. Jadi memang kalau kita buat sendiri seperti saya, sudah saya coba di kelas saya itu tadi hanya 10% dari 10 orang dari 30 siswa, 30% lah katakan. Jadi memang tidak bisa kita paksakan. Apapun ceritanya, kalau orang Batak bilang alam duk katanya kan, udah nggak bisa lagi kita. Itulah dia. Mungkin sekedar menambahin itu saja Bu Rida. Terima kasih. Iya Bu, memang agak sulit ya kan Bu. Nah kita dapat challenge lagi nih dari Bu Maisarah ini untuk membuat lomba poster IKG. Ya challenge yang luar biasa ini. Nah ini dari Bu Suryanun Siregar, saya pernah buat ngisi pelatihan buat video pembelajaran Bu dengan guru-guru daerah sini. Jelas-jelas mereka punya HP dari sekian puluh orang peserta yang setor hanya 2 orang saja. Sedih dan menyedihkan. Tapi nggak apa-apa Bu, lama-lama nanti pasti kawan-kawan kita akan semakin tertarik dengan Canva kalau kita secara terus-menerus memperkenalkannya. Terbiasa seperti itu. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Bu Rida, saya tanggapi lagi pernyataan Bu Suryanun ya. Iya silakan Bu Mei. Bu Suryanun, ketika ada 2 orang yang bersedia, buat saya itu luar biasa Bu Sur. Ya, mohon maaf buat Pak Riki di sini, Bu Rida di sini, menggerakkan ini webinar Marnonang-nonang ini, Bu Rida tahulah bagaimana perjuangan saya menghayu-hayukan teman-teman Bu Sur. Ya, ini ada Bu Rida, ada Pak Riki di sini ya, nggak gampang ya. Kami ini udah dalam satu grup ini, udah dalam satu komunitas. Ayo Bapak Ibu, saya selalu seperti itu. Tetapi ketika Bu Rida, ketika Pak Riki, berdua ini aja yang kasih respon, sekali aja mereka kasih respon, iya Bu, kami hadir gitu ya. Kami pernah buat pertemuan. Ketika yang 2 orang ini aja mau hadir, akhirnya kami komunikasi 3 orang. Ada kemarin lagi ya, Bu apa tadi ya? Ada juga Bu Eva tadi, ya. Ada 2-3 orang yang mau Rida, Bu Suryani, akhirnya webinar ini sudah sampai 12 kali Marnonang. Hanya gara-gara 2 orang yang aktif ini, ya. Karena ya ada Pak Riki yang selalu di balik layar desain flyer kita yang saya ngerti menggunakan Canva, tapi tidak terlalu pandai, jujur nggak pandai membuat desain yang cantik Bu Mai kayak Bu Mai tadi, tapi tahu fitur-fiturnya gitu ya. Nah, Pak Riki di balik layar kita gitu. Nah, Bu Rida sudah kemarin mengisi jadi narasumber hari ini, sudah menyiapkan waktu untuk jadi moderator, itu sudah luar biasa, Bu Nur. Jadi memang nggak usah, kalau kita hanya 2 orang, nggak usah nggak usah jadi beban sama kita. Tapi yang pasti kayak kata Bu apa tadi, tetap sosialisasi tiada henti, kata Bu Jumeida ya, dengan berbagai cara tanpa putus asa dan bersabar ya, itu luar biasa.
Ya, benar Bu, hanya 2 aja kami yang aktif nih, udah bisa sampai 13 seri Bu. Ya itu mungkin Bu Rida, terima kasih. Iya, jadi Bu Sri Anun maju terus pantang mundur, tetap semangat. Itu dia kan. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, bolehlah untuk Ibu Maisarah sebagai kata-kata penutup motivasi untuk kita semuanya. Silakan Ibu Maisarah. Kata-kata penutup Bu Rida ya, bukan kata-kata perpisahan ya. Jangan berpisah. Oke. Pertama sebelumnya saya ingin menguatkan permintaan dari rekan saya tadi Bu Imelda Saragih kepada Bu Leni, Bu Meida dan Pak Jula juga tidak tertutup kemungkinan dengan Bu Rida, tapi kebetulan satu komunitas ya, Bu Meida dengan Bu Rida ya. Izin nanti mungkin kami jadwalkan mungkin di minggu depan untuk berkolaborasi dengan komunitas sekolah kami. Kebetulan komunitas sekolah kami sudah lama terbentuk, namun selama ini mungkin vakum. Jadi saya sendiri mungkin lebih memaksimalkan yang saya pegang komunitas yang satu lagi begitu ya. Jadi mohon izin ya Bu Meida, Bu Leni, mohon nanti waktunya kita koordinasi lagi. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan Canva, muaranya memang dari akun belajar. Pastikan dulu untuk siswa kita, rekan-rekan guru kita seperti kata Pak Julian Syah tadi, yuk kita berikan dulu praktek baik dari kita sendiri. Apa ya sih yang sudah bisa kita buat dengan Canva ini, manfaatnya apa begitu. Itu kita berikan dulu, kita mulai dulu dari diri kita, kemudian kita kembangkan praktik-praktik baik yang sudah kita terapkan. Mudah-mudahan dengan terus selalu bergerak kita menjadi salah satu agen ya dalam transformasi pendidikan. Nah kemudian untuk lebih memaksimalkan Bapak Ibu ya, silakan pastikan Bapak Ibu sudah bergabung di Canva untuk Guru Indonesia. Dari ada grup Facebooknya. Kemudian di sana nanti ada challenge ya dengan Hardiknas masih berlangsung Bapak Ibu. Kalau tidak salah sampai 28 Mei. Waktunya di sana disediakan template gambar Bapak Ki Hajar Dewantara, jadi didesain oleh siswa dengan akun belajarnya begitu. Jadi ini salah satu tadi yang saya katakan, yuk ngide seperti ini kita buat di sekolah supaya maksimalkan sekolah kita begitu. Apalagi kita tidak bisa menafikan ya, walaupun dikatakan perlombaan-perlombaan itu kesannya motivasinya tidak motivasi internal, tapi kita tidak menutup juga kemungkinan ketika anak-anak diiming-imingi dengan imbalan, hadiah, sertifikat segala macam, ya mereka menjadi lebih termotivasi begitu, lebih apa namanya, lebih dioptimalkan potensinya. Jadi itu mungkin salah satu. Jadi ayo gabung di grup Canva untuk Guru Indonesia. Kemudian mari berkarya, eksplorasi terus segala macam fitur dan banyak manfaat yang kita dapatkan dengan memanfaatkan Canva untuk pendidikan ini. Dan ini merupakan salah satu keuntungan ya bagi kita guru yang mungkin mereka yang di luar akun guru dan tidak punya akun, mereka tidak bisa akses begitu. Mungkin sebagai penghujung penutup saya mengucapkan terima kasih kepada founder Marnonang-Nonang Ibu Meida Sitanggang, ada Bu moderator hebat kita Ibu Rida, dan ada Bapak di balik layar tadi, Bapak apa nih, Bapak Arif atau Bapak siapa tadi? Pak Riki Anhar. Iya Pak Riki. Kok saya tanya Arif ya. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Sukses selalu Marnonang-Nonang memberikan dampak dan berbagi kebermanfaatan untuk seluruh guru di Indonesia. Jika ada salah kata penyampaian atau mungkin berlebih kurang, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sore. Ya, terima kasih Ibu Maisarah yang sudah mengisi sebagai narasumber kita. Terima kasih juga Ibu Leni. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah bisa berhadir di acara kita hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir kita, dan jangan lupa untuk hadir kembali di Marnonang-Nonang kita edisi 13 ya. Bu Meida, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bu Meida? Sebentar Bu Rida, saya mau konfirmasi ada guru yang tadi gabung dari Dairi, kebetulan Bu Tuti katanya terkendala masuk ke grup WA Marnonang-Nonang. Apa bagaimana Bu Meida? Izin nanti saya kirim linknya ya. Nanti saya tanya aja Bu. Oke, kemudian selanjutnya ada apa nih yang japri saya kebetulan mau PPG, kebetulan mau wawancara, di sini dikatakan sebagai pakar ya, namun dia minta saya katakan saya lagi meet. Oh Ibu kirim salam sama Bu Meida, beliau merupakan dosen saya dulu katanya. Saya pun tidak tahu dapat japri baru namanya sektor Situmorang. Saya tidak tahu dari mana, tapi katanya sektor ya betul. Ya. Salah satu guru dari Dairi, kebetulan dia keperluan ada tugas PPG. Jadi memang di jam 5 menit lagi saya sudah jawabkan ada wawancara Bu Mei. Terima kasih, saya izin live ya. Sesi PPG gitu sekarang tuh. Bilang ada jobnya Bu Mei.
ada ininya kalau diwawancara enggak? Oke, Berbagi dan bermanfaat, Bulen. Bu Rida Ada hanya ya. mungkin menambahi yang Ibu Rida bilang, teman-teman, Bapak Ibu guru yang sudah hadir di sini, terima kasih banyak sudah mendukung kegiatan kita, terima kasih banyak sudah mau belajar bersama dengan kita. Jangan lupa hadir tanggal 25 kita akan masuk sesi nonang-nonang ke-13 dengan pembuatan modul ajar berterdiferensiasi. Oke, Bapak Ibu kita masih di sekitar modul ajar. Modul ajar terdiferensiasi, nanti akan ada narasumber hebat kita, mungkin kita Bu Mai juga nanti akan kita ciduk, tapi akan ada nanti narasumber yang sudah berpengalaman dalam hal itu. Itu aja mungkin Bu Rida. Sekali lagi Bapak Ibu jangan lupa mengisi daftar hadir, kita akan sedang mengupayakan diterbitkan sertifikat untuk peserta yang minimal hadir 5 kali pertemuan. Terima kasih Bu Rida, silakan. Baik, terima kasih Bu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sampai bertemu lagi di tanggal 25. Waalaikumsalam. Selamat sore, waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rida dan Marnonang-nonang kru. Izin live ya. Udah berapa layar yang udah live Bu Mai? Bu Mei. Stop dulu apanya rekamannya. Oh ya maaf, ya, saya ya.